Halo Teknolovers, masih ingat magician Deddy Corbuzier masuk Islam di bulan Juni 2019? Dalam proses mu'alaf, Deddy didampingi sahabatnya Gus Miftah. Sosok Gus Miftah pun jadi sorotan. Berbeda dengan ustaz lainnya, Gus Miftah memang punya gaya nyentrik sehingga membuat orang penasaran mencari tahu kehidupan ustaz satu ini. Nah, kali ini aku bakal ngebahas perjalanan karir dan kekayaan Gus Miftah. Yuk tonton tayangan ini ya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, klik dulu ya tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Ustaz Gus Miftah, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Gus Miftah ini keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, yang tak lain ialah pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Gus Miftah yang lahir pada 5 Agustus 1981, lulusan UI Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dulu saat masih kuliah, ia aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nama Gus Miftah mencuat ke publik setelah videonya viral, memperlihatkan ia memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali. Ia memulai dakwah di tempat hiburan malam atau kafe tahun 2006. Ide awal berdakwah ke kaum marginal muncul saat ia melaksanakan sholat di musola sekitar Sarkem area lokalisasi di Yogyakarta. Buase Jogja jadi klub pertama yang menggelar pengajian rutin. Di sana ia mulai mengadakan kajian agama rutin yang diikuti para pekerja dunia malam. Jadwal rutin pengajian yang dipimpin Gus Miftah di Buase Yogyakarta setiap 2 minggu sekali. Merambahlah ia berdakwah ke klub malam dan salon plus-plus. Gus Miftah beranggapan bahwa para pekerja malam ini tidak mendapat akses kajian agama. Berawal dari ada seorang pekerja yang curhat padanya dan mengatakan ingin ikut pengajian. Namun, jika di luar ia hanya jadi bahan gunjingan orang karena kerja di dunia malam. Akhirnya, Gus Miftah memutuskan untuk melobi manajemen kafe dan menawarkan untuk mengisi kajian agama di tempat itu. Nah, menariknya Gus Miftah ini sama sekali tidak meminta bayaran dari dakwanya di kafe dan tempat hiburan malam. Hal itu menangkis anggapan mereka yang pernah mengatakan bahwa ia mau berdakwah di kafe dan tempat hiburan malam karena amplopnya tebal. Padahal, jelas-jelas ia tidak menerima bayaran dari sana, termasuk soal akomodasi. Semua ditanggung sendiri oleh Gus Miftah. Gus Miftah benar-benar ikhlas mengajak orang untuk beribadah. Pernah beredar kabar soal jumlah pendapatan Gus Miftah saat berdakwah. Gus Miftah dikabarkan mematok harga 3 miliar untuk berdakwah. Isu ini kemudian jadi heboh, lantaran patokan harganya dinilai terlalu tinggi. Namun ketika ditanya demikian kepada media, Gus Miftah pun meluruskan. Ia mengatakan dalam hal upah berdakwah, ia akan mempertimbangkan berdasarkan siapa yang mengundangnya untuk berdakwah. Jika yang mengundangnya datang dari kalangan pejabat, Gus Miftah akan mematok harga. Tapi jika yang mengundangnya dari golongan menengah ke bawah, tentu ia mematok harga tidak tinggi. Gus Miftah menyebut hal ini sebagai subsidi silang. Dia tak mau diundang oleh kalangan pejabat dengan harga seikhlasnya, maka berlakulah subsidi silang. Budget harus sesuai dengan apa jabatan yang dimiliki mereka. Jika ia diundang warga desa pegunungan di desa, tarif seikhlasnya pun akan ia terima. Bagi Gus Miftah, tarif yang ia tentukan ini bukan menjadi patokannya dalam berdakwah, karena uang yang ia terima nantinya tetap digunakan untuk santri-santrinya di pondok pesantren. Ini salah satu alasan mengapa tiap kali ada orang mau transfer, ia tidak melalui rekeningnya, melainkan ia memakai rekening pondok. Nah, terbaru ustaz yang dikenal dekat dengan para pesohor tanah air ini baru saja melelang belangkon miliknya. Belangkon itu terjual tembus angka 200 juta rupiah. Nah, yang beli belangkon Gus Miftah adalah pengusaha handphone ternama di Indonesia, yakni Putra Siregar. Berbicara soal kekayaan, tak banyak yang bisa diulik dari Gus Miftah. Namun, jika kita melansir berbagai media, diketahui sahabat Deddy Corbuzier ini memiliki mobil Honda CR-V warna putih. Mobil ini sengaja ia pakaikan plat nomor cantik agar bisa dibedakan dengan kendaraan lain.
Di pasaran, Honda CR-V dijual seharga mulai 500 jutaan rupiah. Selain itu, Gus Miftah juga memiliki mobil yang saat ini sangat populer, yakni Toyota Fortuner. Mobil bongsor ini dibanderol hingga 600 jutaan rupiah. Toyota Alphard tak ketinggalan jadi hunian garasi Gus Miftah, harganya mencapai 1 miliar rupiah. Selain mobil, ada juga sederet koleksi sepeda motor, salah satunya Harley Davidson. Sementara itu, tunggangan yang kerap ia pakai mengisi kajian di Salon Plus Plus, ada motor New Vespa dengan tampilan yang klasik. Satu lagi tunggangan milik Gus Miftah ada minibus berwarna hitam, lengkap dengan tulisan Presiden Para Pendosa. Gus Miftah menikahi Ning Astuti tahun 2004, meski di tengah kesibukannya sebagai seorang pendakwah, Gus Miftah tidak melupakan statusnya sebagai kepala rumah tangga. Ia tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Terbukti, ia sering tampil kompak di berbagai momen bersama sang istri. Tak hanya bersama istri, ia juga tampil kompak dengan kedua anaknya. Koleksi kendaraan Gus Miftah ditampung dalam rumah pribadinya. Nah, lahan yang ia miliki bukan hanya dibangun rumah saja nih, tapi ada juga pondok pesantren, serta masjid yang cukup megah. Masjid Al-Bejaji memiliki elemen ukiran pada bagian luarnya. Masjid inilah tempat Deddy Corbuzier mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di area huniannya terdapat teras yang cukup luas, pas dipakai tempat berkumpul bersama keluarga maupun kerabat. Selain itu, terdapat area olahraga pribadi, serta ruang tamu dengan sofa motif macan. Berikutnya ada ruang kerja yang berisikan rak buku. Bagus ya huniannya. Menyatu antara rumah, pesantren hingga masjid. Jadi ramai nih tempat tinggal. Perjalanan karir Gus Miftah panjang juga ya. Tapi dari berdakwah, ia bisa memiliki pondok pesantren dan menuntun para santrinya. Sungguh pekerjaan mulia. Semoga berkah untuk Gus Miftah. Gimana nih tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Like dan share juga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta